Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai fahalukum ya ikhwan. Ustaz berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang baik, sehat semuanya. Dan Ustaz juga berharap ketika liburan kemarin anak-anak bisa tetap mengupgrade diri ya, dengan tidak melepaskan amalan-amalan yaumiyah yang sudah sering anak-anak laksanakan ketika berada di pondok. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya. Pada kesempatan yang indah hari ini, alhamdulillah anak-anak kita bisa berjumpa kembali. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun Ustaz berharap melalui video ini kita bisa bersaling sapa, saling memperhatikan keadaan kita masing-masing. Ustaz juga sampaikan, barakallah, kalian sudah berada di kelas 9 saat ini, dan tentunya menjadi siswa kelas 9 bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena sebagai kelas 9, sebagai santri kelas 9, kalian akan menjadi tauladan yang paling senior untuk adik-adik kelas kalian. Ustaz berharap ketika nanti kalian berada kembali di pondok, kalian bisa menjadi tauladan untuk adik kelas kalian, bagi kelas 7 ataupun kelas 8. Berikutnya anak-anak, sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz akan kembali berpesan kepada anak-anak bahwa saat ini anak-anak sudah kelas 9. Maka mulai saat ini Ustaz berharap anak-anak bisa mempersiapkan kelulusan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi yang disiapkan itu pra kelulusan sama pasca lulus. Ya. Pra kelulusan berarti adalah sesuatu hal yang bisa digunakan untuk syarat-syarat kelulusan. Ya. Yang perlu anak-anak ingat, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk kelas 9 di tahun ajaran 2020-2021 ini, anak-anak sudah tidak ada kegiatan ujian nasional. Namun, diganti dengan kegiatan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Ya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa di AKM ini anak-anak akan mengikuti, ya, ada beberapa kategori yang akan digunakan sebagai syarat kelulusan. Ya. Di antaranya ada portofolio, berikutnya ada penugasan, terus berikutnya adalah tes asesmen. Ya. Jadi pada saat ini anak-anak harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan kondisi kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, ya, Ustaz tetap berpesan, anak-anak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika anak-anak mengalami kendala, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Ustaz, bisa menghubungi melalui wali kelas, ataupun bagi yang sudah memiliki nomornya Ustaz, bisa menghubungi Ustaz secara langsung. Itu anak-anak. Berikutnya pasca kelulusan. Tentunya anak-anak setelah berada di jenjang SMP ini, anak-anak akan lanjut pada jenjang berikutnya. Ya. Maka Ustaz berpesan sejak awal, mulai saat ini, anak-anak perlu berdiskusi dengan orang tua kalian. Kalian akan melanjutkan studi ke pondok mana. Ya, maka Ustaz berpesan, silahkan kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Kalian tentukan pondok lanjutan mulai saat ini. Dan kalian tetapkan pondok yang terbaik menurut diri kalian dan keluarga kalian. Bukan pondok yang terbaik menurut teman kalian. Sehingga kalian hanya ikut-ikutan untuk mondok, ya, di suatu tempat yang digunakan oleh teman-teman kalian, ya. Oke, anak-anak, pada kesempatan hari ini, ya, Ustadz hanya akan menyampaikan beberapa hal, ya. Beberapa hal tersebut berkaitan dengan kontrak belajar di pertemuan saat ini. Yang Ustadz sampaikan adalah kontrak belajar selama 1 semester, ya. Selama 1 semester anak-anak akan mempelajari, menyelesaikan 16 kompetensi dasar. Ya, 16 kompetensi dasar. Berikutnya anak-anak, 16 kompetensi dasar ini akan terbagi menjadi 2 semester. Ya. Sesuai dengan kalender akademis, sebenarnya anak-anak 16 kompetensi dasar ini bisa kita bagi menjadi 2. Ya,
8 kompetensi dasar di semester pertama ya, dan 8 kompetensi dasar di semester kedua. Namun anak-anak, karena kita melihat waktu di kelas 9 ya, untuk waktu belajar efektifnya sangat singkat, maka untuk di semester 1 Ustaz berharap kita sudah menyelesaikan 12 kompetensi dasar. Sementara itu di semester 2 karena waktunya sangat singkat, Ustaz berharap kita bisa menyelesaikan 4 kompetensi dasar. Ya. Kompetensi dasar di semester 1 anak-anak ada beberapa materi umum ya yang baru, yaitu yang pertama adalah laporan hasil percobaan. Nah, untuk menulis laporan hasil percobaan ini anak-anak perlu banyak berlatih ya, perlu banyak berlatih. Tentunya yang namanya laporan hasil percobaan ini laporannya ditulis setelah melakukan kegiatan percobaan. Nah, percobaan apa? Bisa saja percobaan yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA, atau anak-anak bisa melihat percobaan-percobaan di video-video di YouTube. Nah, nanti kalian bisa tuliskan laporannya ya. Ini berikutnya yang kedua, yaitu menyusun ya atau mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerpen. Ya, kalau ini anak-anak sudah pernah ya. Berikutnya yang ketiga, yaitu mengungkapkan gagasan secara lisan dalam bentuk mungkin ada pidato, ceramah, khotbah. Ya. Berikutnya anak-anak, yang berikutnya adalah menyusun teks tanggapan. Nah, di sini anak-anak akan menyusun bagaimana memberikan tanggapan kepada mungkin ketika diskusi ya, kalian diminta untuk memberikan saran, memberikan masukan ataupun tanggapan. Nah, di sini anak-anak akan belajar untuk menyampaikan bagaimana memberikan tanggapan yang baik, begitu. Berikutnya anak-anak, setelah menyusun teks tanggapan, anak-anak akan menyusun teks argumentasi. Nah, di sini anak-anak akan mengungkapkan pendapat-pendapat kalian di dalam sebuah teks, ya. Teks tersebut berisi argumentasi kalian, ya, atau teks argumentasi berisi pendapat-pendapat kalian tentang sesuatu hal. Berikutnya anak-anak di semester kedua ini anak-anak akan mempelajari yang dulu pernah kita bahas di kelas 8, yaitu menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini akan kita perdalam di semester genap nanti ya. Karena dulu pernah kita kita ajarkan ya di semester di kelas 8. Berikutnya anak-anak, setelah itu nanti anak-anak akan menyampaikan ya, ini menelaah teks cerita
inspiratif. Nah, ini nanti akan kita ajarkan di semester 2 ya. Berikutnya anak-anak, setelah itu ya, di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ada beberapa kontrak belajar ya. Kontrak belajarnya yang pertama yaitu anak-anak wajib mengikuti 80% pertemuan ya, yaitu dari jumlah satu semester atau selama 1 tahun ajaran. Berikutnya anak-anak, yang kedua, anak-anak harus memiliki nilai kepribadian minimal baik ya. Nilai kepribadian ini bagaimana? Nanti bisa diambil dari bagaimana kalian mengumpulkan tugas. Apakah kalian disiplin di dalam mengumpulkan tugas atau tidak? Ya, apakah kalian tepat waktu di dalam mengumpulkan tugas atau tidak? Terus bagaimana apakah tugas kalian itu orisinil sesuai dengan permintaan atau tidak? Nah, itu bagian dari nilai kepribadian ya. Berikutnya kalian harus mengumpulkan minimal 4 tugas, 4 nilai tugas ya. 4 nilai tugas selama 1 semester. Berikutnya anak-anak, selain nilai tugas, nanti anak-anak juga wajib mengikuti ulangan harian ya, yang akan dilakukan selama sebanyak 3 kali selama 1 semester ya. Untuk nilai ulangan harian ini anak-anak bisa diambil ya ketika pembelajaran jarak jauh menggunakan nanti Google Form. Berikutnya jika nanti kita bisa bertatap muka langsung, maka nilai ulangan harian bisa diambil secara tertulis, begitu ya anak-anak ya. Berikutnya anak-anak wajib mengikuti kegiatan penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester ya. Maka anak-anak mohon nanti ketika sesuai dengan kalender akademik kalian harus ya melaksanakan atau mengikuti kegiatan penilaian tengah semester, maka kalian harus mengikuti kegiatan penilaian tengah semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, itu ya. Begitu juga dengan penilaian akhir semester. Maka anak-anak wajib mengikuti kegiatan penilaian akhir semester dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekadar, saya yang penting mengikuti saja. Bukan seperti itu ya. Tapi kerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin itu anak-anak untuk pertemuan pertama ini ya, sebagai pendahulu ya. Untuk kegiatan belajar mengajar di kelas 9, Ustadz berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, untuk tetap belajar di rumah ya. Dan sekali lagi Ustadz berpesan, apabila anak-anak memiliki kesulitan dalam belajar, bisa langsung menghubungi Ustadz ya. Maka kita akhiri untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.